Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bung Ibrahim, dalam kegiatan kita hari ini. Ramadan Barakah. Tema kita hari ini yaitu pentingnya bahasa Arab untuk menegakkan kembali Islam. Ini sebenarnya adalah perkara yang sangat penting karena umat Islam tidak akan memahami, ya, kalau mereka tidak memahami konsep sejak awal, mereka tidak memahami konsep, maka mereka tidak akan menemukan toriko yang jelas. Sehingga mereka juga tidak bisa mengetahui bagaimana menghubungkan fikro dan toriko ini untuk diaplikasikan dalam kehidupan sekitar kita. Itu ya semua berawal dari bahasa Arab. Jadi bagaimana kita mau memahami ajaran-ajaran Islam kalau tidak lewat bahasa Arab, ya. Bagaimana kita ini umat Islam itu bisa lahir lagi orang-orang yang mampu berijtihad kalau tidak memahami bahasa Arab. Iya, jadi bukan hanya dengan modal terjemahan saja, lalu mau menyalah-nyalahkan yang lain, yang menganggap bahwa ini berbeda, ya, bukan. Ya dengan bermodalkan bahasa Indonesia saja itu kan tidak cukup, itu tidak cukup. Jadi Jadi orang-orang orang-orang sebelumnya itu mereka juga banyak perbedaan, tapi mereka justru saling menghormati. Mereka saling menghormati para mazhab itu karena mereka mengetahui bahwa ya ini memang wajar. Wajar ada perbedaan karena metodenya yang berbeda. Kan di dalam Islam itu memang ada yang sumbernya qot'i, ada yang don. Qot'i itu sudah pasti, don itu yang masih ragu-ragu, ya don ini tentu ya kembali lagi kepada orangnya masing-masing. Maka niscaya memang perbedaan itu akan ada akan ada, tinggal kita mau mengambil yang mana. Tapi tentunya dalam mengambil ini kita juga dituntut supaya mengambilnya bukan hanya ikut-ikutan saja, meskipun itu sudah dibenarkan. Tapi di sini kita juga harus bisa bisa menggalinya lebih dalam lagi, apakah ini memang sudah sesuai begitu. Kita lihat masing-masing pendapat itu, lalu kita ambil ya, lalu kita ambil Islam yang ajaran Islam di bagian itu yang menurut kita kuat, begitu. Namun bagaimana itu semua bisa terjadi kalau kita sendiri tidak memahami bahasa Arab. Ini para para penghancur peradaban Islam itu, termasuk salah satunya yang paling fenomenal ini adalah Mustafa Kemal Atatürk laknatullah alaih. Itu dia tahu betul bagaimana peran bahasa Arab itu untuk umat Islam. Sehingga ketika kekhilafahan Islam yang berpusat di Turki waktu itu akhirnya dihapus, maka yang pertama kali dilakukan itu pada hari itu juga yaitu dengan memisahkan bahasa Arab di tengah-tengah kehidupan. Bahkan sampai lapas azan pun itu diganti dengan bahasa Turki, untuk apa? Untuk meningkatkan semangat nasionalismenya orang-orang Turki, atau semangat asobiahnya, semangat kebangsaan, yang menganggap bahwa bangsanya lah yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa yang lain. Dan ini sangat tidak dibenarkan di dalam Islam. Di dalam Islam kita semua bersaudara, yang membedakan kita itu hanya hanya ilmu dan ketakwaannya saja, begitu. Jadi mereka paham betul, bahkan sampai sekarang umat Islam masih terus-menerus ingin dijauhkan. Bahkan di Indonesia sendiri juga pernah beredar rumor, eee, bahwa sholat itu sudah, tidak menggunakan bahasa Arab. Ini kan aduh, ini sudah parah sekali yang hal-hal yang seperti ini. Umat Islam kalau tidak menyadari ini, maka dia akan tetap kepada kemundurannya ketika dia tidak mau mempelajari bahasa Arab. Karena ya bagaimana memahami Al-Quran kalau bukan dengan bahasa Arab, ya Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Al-Quran itu dengan bahasa Arab, berbeda rasanya kita hanya membaca terjemahan, la at dengan dibandingkan dengan kita tahu betul apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena hari ini umat Islam itu ketika membaca Al-Quran itu
itu ya mohon maaf, ini seperti ada tirai yang menghalangi antara umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada semacam tirai yang menghalanginya, dia tidak tahu apa maksud dari ayat yang dibacanya ini kan, kasihan ini. Padahal itu adalah pesan-pesan langsung itu, pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, begitu. Dan kita juga ini dalam kehidupan itu senantiasa mengalami masalah-masalah yang baru. Yang masalah-masalah yang baru itu tentunya ya diharapkan ada orang-orang atau umat Islam yang dia mampu mengeluarkan kita daripada masalah itu. Itulah penyampaian saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.